Siapa yang sering banget silau sama pamer cuan ratusan persen di media sosial, tapi mendadak buta saat bicara soal resikonya? Padahal investasi itu bukan sulap yang bisa bikin kaya dalam semalam tanpa bikin kamu keringat dingin. Kita nggak butuh motivasi kosong. Kali ini kita bedah realita pahitnya. Kalau mentalmu masih kerupuk pas lihat angka merah, mending stop sekarang sebelum kamu cuma jadi donatur tetap di pasar modal. Kita jujur-jujuran aja ya. Banyak dari kita masuk ke dunia investasi cuma gara-gara lihat postingan orang profit sambil duduk di pinggir pantai. Kita termakan bualan kalau ini adalah jalan pintas buat bebas finansial tanpa harus kerja keras. Seolah-olah kita tiap pagi tinggal buka aplikasi, klik beli, lalu besoknya saldo rekening nambah nolnya secara ajaib. Tapi kenyataannya gak gitu bos. Pasar modal itu bukan mesin pencetak uang, tapi tempat paling cepat buat memindahkan uang dari orang yang gak sabar ke orang yang sabar. Kita sering jatuh cinta sama hasil tapi menutup mata sama pahitnya proses. Kalau kamu masuk ke sini cuma modal nekat dan cuma berharap keberuntungan tanpa tahu apa yang kamu beli, ya mending uangnya dipakai jajan, setidaknya perutmu kenyang. Kita harus jadi investor yang kakinya menapak tanah, yang sadar kalau angka di layar itu bukan angka gaib, tapi ada risiko di baliknya. Berhenti bermimpi dapat durian runtuh tiap hari kalau kamu bahkan nggak tahu cara nanam pohonnya. Coba deh kamu bayangin investasi itu kayak mendaki gunung. Puncak yang paling tinggi menawarkan pemandangan paling indah, tapi jalurnya juga pasti paling curam dan sungguh berbahaya. Kamu nggak bisa cuma berharap dapat pemandangan puncak gunung kalau kamu cuma mau jalan santai di kaki gunung yang landai. Setiap potensi keuntungan besar itu selalu sepaket dengan potensi kerugian yang sama besarnya. Itu hukum alam yang nggak bisa ditawar. Tapi masalahnya, banyak orang mau untung 50% setahun. Tapi begitu lihat asetnya turun 5%, mereka udah panik dan gak bisa tidur. Kamu itu ibarat orang yang pengen naik mobil balap tapi takut sama kecepatannya. Realistis aja lah jadi orang, kalau kamu gak punya perut buat nahan mual saat market lagi terjun bebas, jangan coba-coba main di aset yang volatil. Kenali dulu kapasitas dirimu sebelum kamu bicara soal cuan miliaran. Ini penyakit yang paling sering bikin orang boncos parah. Lihat teman pamer profit di koin A, ikut beli. Lihat influencer rekomendasi saham B, langsung hajar pakai uang panas. Kita seringkali takut tertinggal pesta, padahal pestanya mungkin sudah mau selesai dan kita cuma kebagian cuci piringnya doang. Nafsu mengejar cuan cepat itu adalah jalur ekspres menuju kebangkrutan. Kita seringkali bertindak berdasarkan emosi, bukan analisa. Kita beli di pucuk karena takut ketinggalan, lalu jual di bawah karena panik saat harga turun. Strategi beli tinggi jual rendah ini sukses dilakukan oleh jutaan orang yang nggak mau belajar. Aku mengerti rasa pengen cepat sukses itu ada. Tapi ayo kita kontrol. Investasi itu maraton, bukan lari sprint. Kalau kamu terus-terusan terjebak fear of missing out, ya jangan kaget kalau portofoliomu isinya cuma kenangan pahit. Di dunia investasi, pertahanan yang kuat itu lebih penting daripada serangan yang hebat. Kamu nggak butuh untung 100% tiap bulan kalau bulan depannya kamu hilang semua modalmu. Solusi paling simpelnya ya harus ngerti manajemen resiko. Pertama, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi itu bukan cuma teori, itu pelampungmu. Kalau satu aset jatuh, masih ada aset lain yang menopang. Kedua, gunakan uang dingin. Jangan pernah pakai uang buat makan, bayar sekolah anak, atau uang kontrakan buat investasi. Kenapa? Karena saat market turun, kamu butuh ketenangan buat berpikir logis, bukan tekanan karena dikejar kebutuhan pokok. Ketiga, jangan pinjol. Kalau kamu nggak diversifikasi, nggak pakai uang dingin, apalagi pakai pinjol buat investasi, itu namanya triple kill. Musuh terberatmu di pasar modal bukan bandar, bukan algoritma, tapi dirimu sendiri. Ketakutan dan keserakahan, dua emosi ini yang bakal sering banget ngetok pintu kepalamu. Saat market lagi naik, kamu jadi serakah dan lupa ambil untung. Saat market lagi turun, kamu jadi takut dan jual rugi karena panik. Bedanya mental judi sama mental investasi ada di sini. Investor tahu kenapa dia beli dan kapan dia harus keluar, baik itu dalam keadaan untung maupun rugi. Dia punya rencana. Sedangkan penjudi cuma punya harapan. Harapan itu bukan strategi investasi. Kita harus belajar berteman dengan kerugian.
Boncos itu bagian dari permainan, asalkan terkontrol. Kalau kamu terus-terusan denial dan berharap market bakal selalu hijau, ya kamu belum siap jadi investor. Investasi itu tentang mengelola resiko, bukan cuma tentang mengejar hasil. Orang yang paling bertahan lama di pasar modal bukan yang paling pinter baca grafik, tapi yang paling pinter ngatur emosi dan manajemen resikonya. Siap kaya itu gampang, semua orang mau. Tapi pertanyaannya apakah kamu sudah siap boncos dan tetap tenang saat hal itu terjadi?